sirna, kelemahanku hilang, hati yang keras kau gantikan dengan kelembutan kasih-Mu. Kasih semula kau bangkitkan, menyala di hatiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah bagiku, itu surga bagiku. Tenggelamku di dalam-Mu, biarlah hidupku bagi-Mu sebagai korban yang harum dan menyenangkan-Mu. Kepalsuanku sirna, kelemahanku hilang,
yang terbaik kau nyatakan. Bukan karena kuat dan hebatku, tapi karena kuasa-Mu Tuhan. Bekerjalah dahsyat di hidupku, ku siap. Lord, I am yours. 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 I am yours. I am yours. Lord Jesus. I am yours. I am yours. Hai guys, kita akan bawain sebuah lagu dan lagu ini memberkati hidup saya secara pribadi karena lagu ini berkata bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, yang beserta dengan kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam musim apapun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Kemenangan sudah terjamin di masa depan kita. So, this is it. Immanuel, JBCC Brighter, enjoy. Bapakku datang dan bersorak, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata
Shalom jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sungguh hari yang luar biasa hari ini. Kami ada di tempat ini menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing. Kami sangat percaya bahwa kita semua hari ini sangat-sangat rindu untuk membawa penyembahan dan ucapan syukur kita kepada Allah kita yang baik, Allah kita yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara satukan hati kita. Mari bersama-sama kita datang kepadanya dengan penyembahan yang terbaik buat Allah kita yang baik. Bapa di surga, kami sangat bersyukur untuk hari ini. Hari yang Kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan kasih Tuhan buat hidup kami Tuhan. Hingga hari ini kami boleh dapat kesempatan lagi menghampiri Tuhan, menyembah dan memuji Engkau Tuhan. Kami sangat percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir ketika kami mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami dan pujian kami kepadamu. Kiranya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menyembah
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin. Dan kita percaya alasan kita untuk bergembira, alasan kita bersuka cita, satu-satunya hanya karena Tuhan kita dapat dipercaya. Amin. Apapun situasinya hari ini, mari datang kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Dia adalah Allah kekuatan kita, Allah sumber perlindungan kita. Haleluya. Yesus, kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Amin. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa. Amin. Berkuasa selamanya. Yesus, Yesus, kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Amin. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati.
Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Tawarik pasal 4 menceritakan tentang satu orang tokoh yang hanya 2 ayat diceritakan di sana. Yabes, satu nama yang diberikan oleh ibundanya, yang berarti ia dilahirkan dalam kesakitan. Melekat erat di dalam hidupnya, Yabes sepertinya seorang dengan predikat sumber penderitaan, sumber kesakitan. Tapi ayat yang ke-10 dari 1 Tawarik 4 berkata, Yabes berseru kepada Tuhan dalam doa-doanya. Dan Tuhan menjawab doa Yabes, membalikkan segala situasi. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, apapun yang dikatakan orang tentang dirinya, Tuhan memulihkan dia, menjawab seru doanya. Bela hari ini, apapun yang menjadi sumber kesulitan, penderitaan, kesakitan kita, mari kita berseru kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Hanya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Mari berdoa,
Biarlah tangan-Mu menyertai kami Tuhan. Izinkan kami seperti Yabes berseru kepadamu. Biarlah malapetaka dihalaukan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Sehingga kesakitan itu tidak menimpa anak-anak Tuhan. Kami berdoa dengan iman dan percaya. Seperti Engkau menjawab doa Yabes. Kami percaya Engkau juga akan menjawab doa kami. Engkau tempat perlindungan kami ya Tuhan. Engkau tempat kami berharap. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan bersyukur untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan buat kami. Amin. Wow, shalom Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, apa kabar? Mungkin kita belum bisa datang beribadah bersama-sama secara korporat di rumah Tuhan. Tapi satu hal yang harus kita percaya bahwa no matter where you are, God is there for you. Dimanapun sekarang kita berada, percayalah bahwa Tuhan kita ada di sana. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas katakan di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi dimanapun Anda berada, percayalah Dia bersama dengan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu maha hadir dan kuasanya tidak terbatas di dalam kehidupan kita. Amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judulnya tentang tenanglah hai jiwaku. Tenanglah hai jiwaku. Kenapa? Karena ternyata hari-hari ini banyak orang yang sudah berada di rumah tapi hatinya tidak tenang. Walaupun mereka ada di rumah tapi pikirannya di mana-mana, tidak tenang. Kenapa? Karena mungkin hari-hari ini kita disibukkan, kita menerima dan membaca berbagai macam informasi apa saja yang terjadi hari-hari ini yang menakutkan, banyak kabar, dan pada akhirnya kita lupa menyaringnya lebih dahulu. Sehingga pada akhirnya kita tidak bisa membedakan mana yang benar-benar informatif, mana yang benar-benar kita harus memperhatikan dan menaatinya dengan sungguh-sungguh. Atau juga dengan hal-hal yang ternyata belum tentu terbukti kebenarannya. Dan itu akhirnya membuat kita hidup dalam ketakutan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya harap hari ini apa yang disampaikan akan memberkati Anda semua di tempat ini. Karena gara-gara kita tidak bisa memfilter, tidak bisa menyaring apa yang masuk dalam hidup kita, semua informasi kita telan mentah-mentah, pada akhirnya lama-kelamaan itu membuat jiwa kita tertekan. Betul tidak? Coba kita pikirkan. Membuat jiwa kita tertekan dan pada akhirnya kita jadi tidak tenang dalam kehidupan kita. Dan ini tandanya orang yang tidak tenang. Orang yang tidak tenang itu akan mudah panik. Orang yang tidak tenang pasti pada akhirnya akan cepat sekali tergesa-gesa, akan panik. Sehingga pada akhirnya hari-hari ini kita dengar ada kata-kata yang lagi terkenal sekarang ini adalah panic buying gitu ya. Beli sembarangan tanpa memikirkan orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Pokoknya dibeli aja semua karena kita ketakutan ini, ketakutan itu. Dan itu yang kita lakukan. Dan orang yang tidak tenang juga pada akhirnya gak bisa berpikir secara jernih Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Jadi mudah paranoid. Contohnya pakai hand sanitizer yang biasanya normalnya di tangan aja. Karena saking paranoidnya dipakai ke seluruh tubuh, mandi aja sekalian gitu ya. Jadi itu sudah tidak wajar lagi. Kita harus pakai, itu harus. Tapi harus sesuai wajarnya apa adanya. Sesuai anjuran. Bukan dengan kepanikan, bukan dengan paranoid yang terjadi dalam hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Merasa takut itu wajar dan manusiawi. Tapi jangan sampai hidup kita terus dikuasai oleh ketakutan. Mungkin ketika kita dengar banyak hal wajar untuk takut. Tapi saya mau katakan Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Tapi roh yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita mau terus dikuasai oleh ketakutan di dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya Bapak sudah dikasih Tuhan. Kekuatan kita dalam menghadapi ketakutan dimulai dari ketenangan kita di dalam menghadapinya. Saat kita tenang, kita bisa mendengar tuntunan. Saat kita tenang, kita bisa mendengar firman-Nya yang menguatkan dalam hidup kita. Oleh sebab itu firman Tuhan jelas katakan dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15 luar biasa sekali dikatakan seperti ini.
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini ayat yang sangat powerful. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Oleh sebab itu hari ini bisa saya simpulkan bahwa hati yang tidak tenang adalah musuh dari kehidupan yang berkemenangan. Kalau Anda hari-hari ini terus dikuasai oleh sesuatu yang membuat Anda tidak tenang, itu artinya Anda sedang tidak hidup dalam kemenangan setiap hari dalam kehidupan kita. Tapi hari ini kalau kita belajar menenangkan hati kita, saya percaya di situ ada kemenangan dan ada kekuatan. Terutama hari-hari ini gitu. Kalau kita tidak menyaring dengan baik segala sesuatu yang masuk dalam hidup kita, pada akhirnya semuanya akan menjadi noise. Saya menyebutnya noise, kegaduhan, kebisingan yang membuat lama-lama kita menjadi anxiety, yang membuat kita lama-lama jadi tertekan jiwa kita. Dan pasti pada akhirnya itu akan melemahkan kita dan membuat hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Tapi satu hal yang harus kita tahu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan. Don't let the noise of the world keep you from hearing the voice of the Lord. Jangan biarkan kegaduhan di luar itu menghalangi kita mendengar suara Tuhan dan tuntunan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini dimanapun Anda berada, mari katakan, tenanglah hai jiwaku, tenanglah. Karena saya percaya di dalam the voice of the Lord, di situ ada tuntunan Tuhan. Jangan dengarkan kegaduhan yang di luar, tapi dengarkan tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu selalu ada di dalam kebenaran firman-Nya. Oleh sebab itu saya sangat dikuatkan, saya sangat diberkati oleh satu pesan, satu kiriman dari teman saya. Saya akan bacakan kepada Anda semua, berkata seperti ini. Ketika saya membaca berita, semuanya tampak di luar kendali. Tetapi ketika saya membaca firman Tuhan, saya tahu bahwa segala sesuatunya ada di dalam kendali Tuhan. Apapun yang terjadi membuat mungkin ketika kita membacanya membuat kita takut. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan, di situ ada kekuatan, kemenangan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini pertanyaan untuk ada semua di tempat ini. Lalu Pastor, apa yang harus saya lakukan supaya kita tidak dikuasai oleh ketakutan? Betul tidak? Apa yang harus kita lakukan supaya aku nggak dikuasai oleh ketakutan? Karena hari-hari ini sungguh walaupun aku berada di rumah, walaupun aku tinggal di rumah, tapi secara hati ini benar-benar saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Dengar berita ini, berita itu. Apa yang harus saya lakukan supaya saya nggak dikuasai oleh ketakutan? Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu kali ada satu kisah nyata ini dalam hidup saya yang begitu berbicara dalam hati saya. Begitu membuat saya nggak bisa lupa tentang kisah ini. Satu kali beberapa waktu yang lalu cuaca di kota ini cukup ekstrim gitu ya. Hujan deras sekali, bahkan rumah saya kebanjiran. Puji Tuhan sekarang sudah diperbaiki dan tidak banjir kembali. Tapi cuaca waktu hari-hari itu sangat ekstrim. Petirnya menyambar-nyambar, suara gemuruhnya itu menakutkan. Bahkan sampai alarm mobil saya bunyi terus. Hanya karena petir-petir menyambar itu. Nah, waktu itu malam hari ketika hujan begitu deras sekali, saya waktu itu sedang mempersiapkan bahan untuk pelayanan, untuk Sunday service. Saya mulai ketik-ketik. Tiba-tiba pintu di kamar anak saya itu terbuka. Saya kaget, saya lihat. Oh ternyata anak saya Caleb. Dengan wajah yang begitu ketakutan, dia begitu takut sekali dan bahkan nangis. Dia kebingungan, dia setengah ngantuk karena baru kebangun gitu kan. Dia lihat kiri kanan dan dia liatin saya dan dia bilang, Daddy, I'm scared. Aku takut, Papa aku takut. Dan waktu saya lihat itu, saya dengan refleks saya bilang, Caleb come here, sini. Daddy is here, datang ke sini. Papa di sini, jangan takut, sini. Tiba-tiba Caleb langsung lari mendekati saya. Dan dia memeluk saya, dan dia ada di pangkuan saya. Dan ketika dia ada di dalam pangkuan saya menenangkan dia dan saya mulai mengetik-ngetik kembali. Ini yang luar biasa, ini yang menarik. Hujannya belum berhenti Bapak bisa dikasih Tuhan. Petirnya tetap menyambar-nyambar. Hujannya tetap deras sekali, cuacanya tetap ekstrim. Tidak ada yang berubah, tidak ada situasi yang berubah. Tapi ini yang menarik.
Caleb yang tadinya nangis, yang tadinya takut, dia bilang, "Daddy, I'm scared." Tapi di keadaan yang sama, di kondisi yang sama, di dalam pelukan saya, dia bisa tidur dengan nyenyak. Wow, saya pikir ini aneh ini anak. Hujannya sama, petir nyamber-nyambernya sama, suasananya sama, kondisinya tidak berubah. Tapi dia bisa tenang dan tidur dalam pelukan saya. Hal itu menyadarkan saya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, luar biasa. Ternyata bukan masalah kondisi dan situasinya yang membuat hati kita tenang. Tetapi bersama dengan siapa dalam menghadapi kondisi yang ada, itulah yang sebenarnya membuat hati kita tenang dan aman. Kondisinya belum berubah, situasinya belum berubah. Tapi ketika Caleb ada bersama dengan papinya, dengan saya, di situ dia merasa tenang sehingga dia bisa tidur kembali. Oleh sebab itu saya mau katakan, Bapak bisa dikasih Tuhan, tempat yang paling aman itu hanya ada dalam lindungan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, tempat yang paling aman hanya ada dalam lindungan Tuhan. Karena Mazmur 62 ayat kedua sampai yang ketiga berkata seperti ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Wow, kalau kita tahu kebenaran ini, apapun situasi yang ada di luar, apapun situasi yang terjadi, kita memilih untuk dekat kepada Tuhan, maka di situ ada ketenangan. Bukan hanya sekedar kita berada di rumah, tetapi hati kita benar-benar tenang karena dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, jika kita ingin mengatasi ketakutan kita, ambillah lebih banyak waktu dengan Bapa kita. Bukan dengan ketakutan kita, tapi seringkali hari-hari ini pagi-pagi kita bangun cepat-cepat ambil handphone kita, cari ada update apa ini, ada berapa lagi peristiwa yang menakutkan terjadi, berapa banyak lagi yang menyebar kemana lagi ini. Kalau kita lakukan itu setiap hari, pasti hidup kita akan dikuasai oleh ketakutan. Tapi jika kita ingin mengatasi ketakutan kita, ambillah lebih banyak waktu dengan Bapa kita, bukan dengan ketakutan kita. Saya bisa gambarkan seperti ini. Saat Anda mulai menjinggirkan, tanda kutip, Anda nggak langsung cepat-cepat pagi-pagi langsung lihat notifikasi, lihat hal-hal yang menakutkan. Saya mau katakan ketika kita memilih untuk, enggak, aku mau mendekat kepada Bapa dulu pagi ini. Ketika Anda memilih untuk mendekat kepada Bapa, itu artinya kita percaya, it's faith gitu ya. Kita percaya, yes, aku mau mendekat kepada Bapa. Aku memilih percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saat kita mendekat kepada Bapa dan kita melompat tanda kutip ada di dalam pelukan Bapa, itu bukan lagi sekedar percaya, tapi itu yang namanya intimacy, itulah yang namanya keintiman. Disitulah Bapa mulai berbicara, berkata, jangan takut, percayalah, I'm with you, aku bersamamu. Karena firman Tuhan jelas katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya teringat sebuah lagu yang luar biasa dikatakan, sebab hanya dekatmu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Ingat, ketika kita datang mendekat kepada Bapa, artinya kita percaya. Ketika kita dalam pelukannya, itulah yang namanya keintiman, intimacy. I trust you, I believe in you. Bapak bisa dikasih Tuhan. Mungkin kita berpikir seperti ini. Oh, gimana cara mengatasi ketakutan? Oh, dengan mendekat kepada Bapa, dengan datang mendekat kepada Bapa, berdoa cari wajah Tuhan. Itu klise. Gak jelas. Saya mau katakan Bapak Ibu, itu bukan hal yang klise. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bagaimana ketika kita menghadapi situasi yang menakutkan, keputusan apa yang harus kita ambil itu ada dalam firman Tuhan. Kita lihat sama-sama di dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Kisah ini mencatat tentang Daud. Dia sedang menghadapi tekanan yang hebat, ketakutan yang hebat. Tapi ketika dia memilih untuk dekat kepada Tuhan, ada sesuatu yang diubahkan dalam kehidupannya. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak.
Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Ayat yang kedua, perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ayat yang ketiga, ketika Daud dan orang-orang yang sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, ini luar biasa. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, ini yang luar biasa, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak bisa dikasih Tuhan, di ayat yang ke-6, kata ketika Daud sangat terjepit itu, dalam berbagai versi dalam Alkitab dikatakan Daud itu begitu sangat tertekan kondisinya. Daud dalam kesusahan yang besar. Dan Daud saat itu sangat mengalami kebingungan. Jadi ini situasi yang menakutkan, situasi yang tidak mudah. Karena dia telah kehilangan semuanya. Dia pikir, aduh, tekanan dari sana, tekanan dari sini, ketakutan dari situasi suasana sudah sangat-sangat pilu. Sehingga pada akhirnya bahkan dikatakan tumpah dengan tangisan. Hatinya begitu pedih. Bahkan pada akhirnya Daud mau dilempari batu oleh rakyatnya sendiri. Tapi ini yang luar biasa. Satu hal yang kita belajar dari Daud, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Never let the presence of a storm cause you to doubt the presence of God. Jangan pernah membiarkan gelombang badai menyebabkan Anda meragukan kehadiran Tuhan. Apapun situasinya terjadi, percayalah Tuhan ada di sana dan siap melakukan sesuatu. Amin. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Daud hatinya pedih, Daud mengalami kesusahan. Apa yang dilakukan Daud? Sekali lagi, 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 berkata seperti ini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud memilih untuk mendekat kepada Bapa. Daud memilih untuk mendekat kepada Tuhan. Sehingga gak heran Mazmur Daud di dalam Mazmur 56 ayat ketiga berkata seperti ini, luar biasa. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Daud gak memungkiri keadaannya bahwa dia sedang takut. Tapi dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia gak mau sekedar melihat kenyataan, tapi dia berpegang kepada kebenaran. Waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Bapak bisa dikasih Tuhan, saya percaya semakin kita membangun kedekatan dengan Tuhan, semakin hati ini akan menyaring hal-hal mana yang boleh masuk dan keluar dalam hidup kita. Kalau semuanya kita tampung segala informasi, itu tandanya jangan-jangan kita tidak membangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Semuanya kita telan mentah-mentah. Selagi semakin kita membangun kedekatan dengan Tuhan, semakin hati ini akan menyaring hal-hal mana yang boleh masuk dan keluar dalam hidup kita. Saya sangat diberkati, saya ingat oleh apa yang disampaikan oleh Pastor David Mayanto. Dia berkata seperti ini, saat kita berdoa, membangun kedekatan dengan Tuhan, jangan berharap hanya mendapatkan sesuatu. Tetapi saat kita membangun kehidupan doa kita, kita harus juga siap untuk kehilangan sesuatu. Kok aneh gitu ya, kok kehilangan, kok doa malah kehilangan sesuatu. Tapi yang luar biasa Pastor David berkata seperti ini, ketika kita berdoa kita harus siap kehilangan pikiran-pikiran yang negatif. Kehilangan suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan segala kekhawatiran yang menguasai hidup kita. Kehilangan ketakutan-ketakutan yang sebelumnya menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita selesai berdoa, kita keluar dari tempat doa kita bisa berkata, it is well with my soul. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Di dalam hadirat-Mu ada encouragement. Di dalam hadirat-Mu ada sesuatu yang membuat aku bisa berkata, tenang hai jiwaku.
Karena kehadiran Tuhan itulah yang membuat perbedaan. Walaupun mungkin kondisinya belum berubah, Bapak bisa dikasih Tuhan. Dan ini yang luar biasa juga, ini yang menarik. Percayalah Bapak bisa dikasih Tuhan, di dalam lindungan Tuhan tidak ada ketakutan. Tetapi juga tidak ada pengabaian. Jadi setelah kita berdoa, kita membangun kedekatan dengan Tuhan, lalu kita menjadi mengabaikan segalanya, kita langgar semuanya aturan yang ada, sembarangan dan aku kebal, di dalam nama Yesus ada kekuatan. Enggak seperti itu juga. Tapi saya mau katakan di dalam kedekatan dengan Tuhan, di situ ada hikmat. Di situ ada tuntunan Tuhan, enggak nekat, enggak ngawur gitu ya. Di dalam lindungan Tuhan tidak ada ketakutan, tapi juga tidak ada pengabaian. Dan di dalam kedekatan dengan Tuhan, di situ ada wisdom, di situ ada hikmat, di situ ada tuntunan Tuhan. Apa yang terjadi ketika Daud membangun kedekatan dengan Tuhan, ketika dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Kita lihat di dalam 1 Samuel 30 tadi, ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika dia mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, yang dilakukannya adalah dia punya petunjuk Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan firman Tuhan katakan, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ketika Daud mendapatkan God's direction, dapat wisdom itu, tuntunan itu, yang dilakukannya adalah Daud taat. Dan ketika Daud taat, yang terjadi kalau kita baca lebih lagi dalam kisah ini, akhirnya Daud bisa merebut kembali semuanya yang diambil oleh orang-orang Amalek, dan Daud berkemenangan. Amin. Oleh sebab itu sekali lagi di dalam lindungan Tuhan, Pastor Budi juga katakan, bukan berarti kita kebal terhadap semuanya, tetapi di dalam lindungan Tuhan, Tuhan beserta dengan kita menghadapi semua yang terjadi. Dan di dalam hadirat Tuhan, di situ juga ada tuntunan dan hikmat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, lebih dari sekedar kita ada di rumah, yang kita perlukan adalah ketenangan hati kita. Coba pikirkan hari-hari ini, selama beberapa minggu ini, suasana atau atmosfer apa yang terjadi di dalam rumah Anda? Apakah yang terjadi setiap hari adalah atmosfer ketakutan, panik, khawatir, ataukah ada atmosfer kedamaian di situ? Ada kekuatan, ada ketenangan di situ. Hari ini kalau sedang Anda mengalami ketakutan yang berlebihan, hari ini kita mau berkata, tenanglah hai jiwaku, it is well with my soul. Karena percayalah ketika kita menyingkirkan semua noise dalam hidup kita, dan kita mulai berfokus kepada the voice, kepada suara tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita lewat firman-Nya. Saat ketakutan berkata, tidak ada jalan keluar nih. Tapi Tuhan berkata, aku akan menuntun langkahmu. God will make a way. Kalau ada satu suara ketakutan yang berkata, tidak mungkin ini, semakin parah ini, semakin buruk ini, tidak mungkin ini. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagiku. Kalau suara-suara ketakutan berkata, aduh ini semua melelahkan. Dengar semuanya ini melelahkan semua. Firman Tuhan katakan, I will give you rest. Aku akan memberi engkau istirahat. Aku akan membaringkan engkau di padang yang berumput hijau, di air yang tenang dan menyegarkan jiwamu. Saat kita dalam ketakutan, kita berkata, aku gak bisa melewati ini semua, aku sendirian. Tapi Tuhan berkata, lalu ini bersamaku. Sekalipun kamu berjalan dalam lembah yang gelap, jangan takut. Aku besertamu. I'm with you. Aku bersamamu. Sehingga jelas firman Tuhan katakan dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam terjemahan versi mudah dibaca dikatakan seperti ini. Jangan khawatir, aku menyertaimu. Jangan takut, akulah Allahmu. Aku akan membuatmu kuat. Aku menolongmu. Aku menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Satu hal yang kita percaya bahwa no matter what you go through, God will go through it
with you. Apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami, percayalah kita sedang menghadapi dan melaluinya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang kita percaya, Dia berkata, jangan khawatir, aku menyertaimu, jangan takut, akulah Allahmu. Aku akan membuatmu kuat, aku akan menolongmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sehingga pada akhirnya, ini penting untuk kita semua di tempat ini Bapak bisa dikasih Tuhan. Mazmur 112 ayat ke-7 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Ia tidak takut menerima kabar buruk, hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut ketika kita mendengar kabar-kabar yang mungkin sepertinya buruk, tapi kuatkanlah hatimu, teguh, percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan kepada Anda semua di tempat ini. Hari ini saya berdoa agar setiap kita dipenuhi bukan suasana ketakutan, tetapi suasana kehidupan. Kita jadi orang-orang yang tetap sejuk walau di situasi yang panas. Tetap manis sekalipun di masa-masa pahit. Dan tetap tenang walau di tengah badai. Sehingga pada akhirnya kita bisa berkata, it is well with my soul, tenanglah jiwaku. Mungkin kondisi belum berubah, kita dengar kabar semakin memburuk, tapi aku memilih untuk dekat kepada Bapa, dekat kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, di situ adalah tempat yang paling aman, tempat perlindungan, tempat yang membuat kita berkata, Tuhan, aku kuat di dalam-Mu, aku aman di dalam-Mu. Mari jemaat kita berdoa bersama-sama. Kita akan merefleksikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Kita percaya sekali lagi seperti dalam Mazmur 112 ayat yang ke-7. Ia tidak takut menerima kabar buruk. Hatinya teguh karena percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini mungkin saat-saat ini kami sedang mengalami dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang ada. Tapi hari ini Tuhan kami mau mengambil komitmen bersama-sama. Kami mau mendekat kepadamu, melekat kepadamu. Karena di dalam Engkau adalah tempat yang aman, di dalam Engkau ada penghiburan, di dalam Engkau ada kekuatan, bukan ketakutan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa hati Kak. Siapkan hati kita lebih dalam lagi. Dan bersama-sama kita akan nyanyikan lagu ini. Lebih dari segalanya kami berharap padamu. Tenanglah jiwa kami. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Mari bersama-sama katakan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari bersama-sama nyanyikan lagu ini, katakan. Lebih dari segala, Engkau harapan kami Tuhan. ku
firman-Mu dalam Yesaya 41 ayat ke-10. Jangan khawatir, aku menyertai-Mu. Jangan takut, akulah Allah-Mu. Aku akan membuat-Mu kuat. Aku menolong-Mu. Aku menolong-Mu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mungkin saat ini ada beberapa kami yang sedang dikuasai oleh ketakutan, anxiety, kekhawatiran. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami bahwa tempat yang paling aman ada di dalam hadirat-Mu. Ada bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Kau kuatkan setiap kami hari ini. Ajari kami, walaupun sepertinya kondisi di sana sini menakutkan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menuntun langkah kami, Kau ada bersama dengan kami, dan Kau tidak pernah meninggalkan kami untuk menghadapi semuanya, dan Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman Tuhan di dalam setiap loh hati kami. Ajari kami, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku firman-Mu. Dan ajari kami, di dalam situasi yang seperti ini justru kami akan menguatkan orang-orang di sekitar kami. Sehingga suasana di rumah kami adalah suasana kehidupan, bukan suasana ketakutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, segala pujian kami persembahkan hanya bagi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang diberkati katakan, amin. Shalom Jemaat Tuhan, berikut adalah pengumuman untuk minggu ini. Pembacaan Gema minggu ini akan melanjutkan dari Daniel 4. Mari tumbuh dalam keintiman akan firman Tuhan dengan membaca Alkitab secara berurutan. Ibadah Minggu tanggal 5 April 2020 akan kembali diadakan secara online atau streaming, mengingat kondisi yang belum memungkinkan untuk diadakan ibadah secara tatap muka, serta anjuran dari pemerintah untuk kita tetap menjaga jarak dalam kurun waktu ke depan. Kegiatan tengah minggu seperti home, doa terobosan, dan ibadah LTC ditiadakan. Kami tidak menganjurkan untuk berkumpul dalam kelompok kecil. Kami mohon jemaat untuk tetap berkomunikasi secara aktif dengan home melalui WhatsApp atau media sosial lainnya. Bagi jemaat yang tidak dapat mengakses ibadah melalui streaming YouTube, jemaat dapat mendengarkan dan menikmati ibadah melalui siaran radio Iktus di gelombang 96.5 FM. Setiap hari Minggu, pukul 5 sampai 6 sore. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui rekening berikut ini. Rekening untuk perpuluhan Bank Danamon dengan nomor rekening 361 975 4157 atas nama Jemaat Kristen Indonesia Maranatha. Sedangkan persembahan biasa Bank Danamon dengan nomor rekening 361 975 4223 atas nama Jemaat Kristen Indonesia Maranatha. Berikut ini adalah info nomor telepon yang dapat jemaat hubungi apabila Anda membutuhkan informasi sekitar gereja. Nomor telepon kantor sekretariat 024 6921 308 pada jam kantor dari pukul 9 sampai 4 sore. WhatsApp Mana Ministry 081 901 72 7655. Kami mengundang anak-anak muda untuk hadir dan mengalami Tuhan dalam Unlimited Fire Power yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 2 Juli 2020. Acara ini diadakan di Holy Stadium Semarang. Info lebih lanjut dapat menghubungi www.unlimitedfireyouth.com. Sekian pengumuman untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya Bapak Ibu diberkati hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pujian penyembahan yang boleh kami naikkan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengar. Kami percaya hari-hari ini
iman kami semakin ditambahkan, kasih kami akan Tuhan semakin ditambahkan. Kami berdoa memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun juga kami berada. Kami percaya Tuhan berkat penyertaan Tuhan ada atas hidup kami. Kehendak Tuhan juga dinyatakan atas hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami juga mengangkat tangan kami, bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan berkat yang terbaik atas Indonesia Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan ada atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan, rencana Tuhan yang terbaik akan dinyatakan atas bangsa ini. Apapun yang kami dengar, apapun yang kami lihat hari-hari, tidak mengurangi iman dan percaya kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur memberkati Bapak Presiden, kami memberkati Wakil Presiden dan semua menteri yang mengambil keputusan atas bangsa ini. Hikmat, kebijaksanaan, dan semua karunia yang terbaik Tuhan limpahkan atas hidup mereka. Kesehatan juga Tuhan anugerahkan atas setiap pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami menyerahkan doa-doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari semua yang diberkati bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda diberkati dengan khotbah hari ini. Anda juga dapat mendengarkannya kembali di semua digital platform seperti Joox, Spotify, dan Revivo. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.